Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aprilianingsi, NPMC 1A020054, kelas 4B mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam, dosen Ibu Septriani SE MSc. Mengapa ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan? Dan apa makna dari dengan menjadi bagian dari alam? Pangan akan tercukupi, energi akan tercukupi. Karena manusia hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam lingkungan. Dan hampir segala kebutuhan manusia berasal dari lingkungan. Oleh karena itu, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Manfaat hutan bagi kehidupan. Hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, dan pelestarian tanah, serta merupakan satu di antara aspek biosfer bumi yang paling penting. Keberadaan hutan membawa dampak yang positif baik bagi manusia atau lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Apa yang menyebabkan deforestasi hutan di Indonesia? Penyebabnya adalah perkebunan skala besar menjadi salah satu penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia atau di dunia. Pembukaan lahan dilakukan untuk menanam kelapa sawit atau produk lain dalam skala yang besar. Umumnya, deforestasi dilakukan dengan penggundulan hutan melalui penebangan secara masif. Apa dampaknya bagi kehidupan manusia? Yaitu terjadinya pencemaran, antara lain pencemaran udara, air, tanah, dan suara. Sebagai dampak adanya kawasan industri, terjadi banjir. Sebagian dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai, dan dampak pengerusakan hutan. Apakah yang bertanggung jawab terhadap hutan? Apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir deforestasi hutan di Indonesia? Tanggung jawab kita terhadap hutan adalah sangat dibutuhkan, sebab hutan perlu dilestarikan demi kelangsungan hidup. Yang pertama, melakukan rehabilitas dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. 2. Mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. 3. Melakukan pengawasan dengan baik. 4. Melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Apa pelajaran yang bisa kalian pahami dari video 1, 2, dan 3? Sebagai sumber daya alam, hutan mempunyai multifungsi sangat penting bagi kehidupan. Tanjuk pohon yang banyak dan berlapis-lapis pada tanaman yang ada di hutan akan sangat membantu untuk menahan energi potensial air hujan yang jatuh, sehingga aliran air tidak terlalu besar. Hal ini akan mengurangi kerusakan tanah, baik erosi percikan maupun erosi alur. Kondisi ini akan membantu kesuburan tanah dan menyerap air tanah. Secara global, hutan adalah paru-paru dunia karena akan menyerap karbon dioksida di udara dan melepaskan oksigen yang lebih banyak, yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di dunia. Ancaman kerusakan hutan dari hari ke hari semakin meningkat. Sebagian besar kerusakan hutan adalah karena adanya pembukaan lahan baru yang tidak mengikuti kaidah ekologi atau lingkungan. Banyak sekali hutan dirusak hanya untuk kepentingan tertentu, dari individu maupun kelompok, atau institusi tanpa ada pertimbangan untuk pelestariannya. Adanya pengembangan wilayah pemukiman atau daerah pemekaran yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunan daerahnya, akan mengakibatkan dibukanya hutan. Akibat dari semuanya ini akan merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. Hutan yang sudah banyak rusak akan memberi pengaruh buruk pada lingkungan. Melestarikan hutan berarti kita melestarikan lingkungan hidup. Karena dengan menyelamatkan hutan, kita juga menyelamatkan semua komponen kehidupan. Jika kita mengetahui mengenai sesuatu, mengenai potensi alam dan faktor-faktor yang membatasi, kita dapat menentukan penggunaan terbaik. Ekosistem-ekosistem baru yang berkembang yang diciptakan manusia, seperti pertanian padang rumput gurun pasir yang diairi, penyimpanan-penyimpanan air, pertanian tropika akan bertahan untuk jangka waktu yang lama. Hanya jika keseimbangan material dan energi tercapai antara komponen biotik dan fisik. Karena itu, penting sekali untuk melestarikan hutan. Melakukan pelestarian hutan sama dengan menyelamatkan ekosistem dari hutan itu sendiri. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat
yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dan ekosistem itu masing-masing. Komponen mempunyai fungsi atau relung. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem itu pun terjaga. Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Ia selalu berubah-ubah, kadang-kadang perubahan itu besar dan kadang-kadang kecil.